Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi iklim. Namun sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mengenal anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Mia Setianingsih, yang kedua ada Ulia Rosidah, dan yang ketiga ada Puji Eka Purwati. A. Menentukan poligon Thiessen. Menurut Girsang, wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan disebut daerah aliran sungai atau DAS. DAS biasanya memiliki stasiun hujan untuk mencatat data hujan. Menurut Peterson, hujan adalah peristiwa presipitasi yang berwujud air. Kejadian hujan antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan. Menurut Egilson, perbedaan kejadian hujan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain garis lintang, ketinggian tempat, jarak dari laut, posisi di dalam dan ukuran massa tanah daratan, arah angin terhadap sumber air, relief, dan suhu nisbi tanah. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Menurut Triatmojo, metode poligon Thiessen merupakan metode yang paling banyak digunakan. Metode ini memperhitungkan bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan daerah di sekitarnya. Metode ini digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah yang ditinjau tidak merata. Hitungan curah hujan rata dilakukan dengan memperhitungkan daerah pengaruh dari tiap stasiun. Secara matematis, hujan rata dapat ditulis sebagai berikut. Untuk keterangan-keterangan dari rumus bisa dilihat pada makalah halaman 5. Menurut Sosrodarsono dan Takeda, metode Thiessen dalam menganalisis curah hujan yang dibutuhkan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada titik tertentu saja. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah yang diperkirakan dari beberapa titik pengamatan curah hujan. Analisis presipitasi diperlukan sebagai salah satu masukan dalam penentuan debit rencana, yaitu menentukan metode perhitungan curah hujan wilayah. Curah hujan wilayah ditentukan berdasarkan bobot setiap stasiun hujan yang dihitung menggunakan metode poligon Thiessen. Curah hujan wilayah metode poligon Thiessen dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dapat dilihat pada makalah di halaman 6. Metode poligon Thiessen dapat diaplikasikan pada berbagai medan lapangan dengan pertimbangan luas daerah. Metode poligon Thiessen memberikan hasil yang lebih akurat daripada metode yang lain. B. Klasifikasi iklim. Menurut Winarso, cuaca merupakan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu, sedangkan iklim merupakan kumpulan dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu. Casono menyatakan bahwa tujuan klasifikasi iklim adalah penetapan pembagian ringkas jenis iklim ditinjau dari segi unsur yang benar-benar aktif, terutama curah hujan dan suhu. Menurut Lakitan, klasifikasi iklim umumnya sangat spesifik berdasarkan pada tujuan dan bidang penggunaannya. Berdasarkan klasifikasi iklim global, wilayah kepulauan Indonesia sebagian besar tergolong dalam zona iklim tropika basah dan sisanya termasuk zona iklim pegunungan atau tropika. 1. Klasifikasi iklim Moore. Klasifikasi iklim Moore didasarkan atas jumlah bulan basah dan bulan kering dalam setahun. Bulan basah dalam klasifikasi iklim Moore adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif lebih dari 100 mm, sedangkan bulan kering memiliki total curah hujan kumulatif kurang dari 60 mm. Klasifikasi iklim Moore berdasarkan hubungan antara penguapan dan besarnya curah hujan. Asumsi untuk penguapan atau evaporasi E adalah 2 mm per hari.
Berikut adalah tabel bulan basah dan bulan kering menurut Moore. 2. Klasifikasi iklim Thornwright. Charles Warren Thornwright, seorang ahli klimatologi dari Michigan, Amerika, pada tahun 1899 sampai 1963, membuat sistem klasifikasi iklim berdasarkan unsur-unsur cuaca yang selanjutnya dikenal sebagai metode Thornwright. Data unsur cuaca yang diperlukan untuk menganalisis tipe iklim di antara curah hujan, penguapan, dan suhu. Oleh karena itu, Thornwright menganalisis faktor suhu perlu mendapatkan perhatian dalam mengklasifikasikan iklim. Konsep efektivitas hujan pada prinsipnya membandingkan curah hujan dan evaporasi yang terjadi pada suatu wilayah. Tahapan penetapan iklim metode Thornwright adalah sebagai berikut. 1. Menghitung rasio keefektifan curah hujan P ratio bulanan dengan cara membagi curah hujan presipitasi dengan evaporasi yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat juga pada makalah di halaman 8. Yang kedua, menghitungkan PE Index dengan cara menjumlahkan PE ratio bulan Januari sampai Desember dengan persamaan sebagai berikut. Dapat juga keterangannya dapat dilihat pada halaman 8 di makalah. PE Index menyatakan jumlah PE ratio 12 bulan, yaitu PE ratio bulan Januari sampai bulan Desember. Perbandingan antara penguapan dan presipitasi menunjukkan besarnya jumlah hujan yang efektif bagi tanaman. Thornwright menyadari bahwa pertumbuhan tanaman selain curah hujan, faktor suhu juga sangat berpengaruh. Analisis suhu sebagai dasar mengklasifikasikan iklim diperkenalkan istilah koefisien thermal efficiency. Thornwright mengelompokkan tingkat kekeringan menjadi 3, yaitu agak kering, kering, dan sangat kering. Selanjutnya yaitu klasifikasi iklim Köppen. Wladimir Köppen, seorang ahli klimatologi berkebangsaan Jerman dari Universitas Graz di Austria, dalam bukunya yang berjudul Grundrisse der Klimakunde tahun 1931, membuat klasifikasi iklim seluruh dunia berdasarkan suhu dan curah hujan rata-rata bulanan maupun tahunan, yang dihubungkan dengan keadaan vegetasi alami berdasarkan peta vegetasi de Candolle 1874. Klasifikasi iklim Köppen ini disusun berdasarkan lambang atau simbol tipe iklim yang dengan baik merumuskan sifat dan corak masing-masing tipe, hanya dengan tanda yang terdiri dari kombinasi huruf, yaitu untuk huruf pertama yaitu huruf besar menyatakan tipe utama. Huruf pertama ini diberi simbol huruf besar A, B, C, D, dan E. Selanjutnya yaitu huruf kedua yaitu huruf kecil menyatakan pengaruh hujan. Mengenai huruf kedua ini yang menyatakan pengaruh hujan bisa dibaca selengkapnya pada makalah halaman 13. Dan untuk huruf ketiga yaitu huruf kecil menyatakan suhu udara. Untuk huruf ketiga ini juga bisa dipelajari pada makalah di halaman 14. Dan yang terakhir yaitu huruf keempat, yaitu menggunakan huruf kecil yang menyatakan sifat-sifat khusus. Secara garis besar, Köppen ini membagi iklim dalam 5 daerah iklim pokok. Masing-masing daerah iklim ini diberi simbol A, B, C, D, dan E. Yang pertama yaitu tipe iklim A atau iklim hujan tropis. Memiliki ciri yaitu suhu bulan terdingin di atas 18 derajat Celcius dan suhu rata-rata tahunannya itu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius serta tumbuhan yang tumbuh itu beraneka ragam. Nah, tipe iklim A ini dikelompokkan menjadi 3 tipe yaitu AF, AM, dan AW. Untuk AF yaitu iklim hujan tropis basah,
yang memiliki ciri curah hujan bulan terkering aktual melebihi 60 mm, selalu dalam keadaan lebat, tidak terdapat musim kering, curah hujan tahunan lebih dari 1.500 mm, dan suhu bulan terdingin di atas 18 derajat Celcius. Selanjutnya untuk AW, yaitu iklim tropis kering, memiliki ciri curah hujan bulan terkering kurang dari 60 mm. Dan yang terakhir AM, yaitu iklim tropis padang rumput, memiliki ciri vegetasi padang rumput dan curah hujan bulan kering kurang dari 60 mm. Yang kedua yaitu tipe iklim B atau iklim kering, memiliki ciri evaporasi lebih besar daripada curah hujan. Tipe iklim B ini juga dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu BS dan BW. Untuk BS yaitu iklim stepa, memiliki ciri daerah iklim ini masih memungkinkan ditumbuhi vegetasi tahan kekeringan seperti kaktus, serumput, dan perdu. Dan untuk BW yaitu iklim gurun pasir, daerahnya itu kering tanpa vegetasi. Yang ketiga yaitu tipe iklim C, iklim sedang atau subtropika, memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, suhu bulan terdingin antara minus 3 derajat Celcius sampai minus 18 derajat Celcius. Lalu suhu bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius dan hujan terjadi pada awal musim. Tipe iklim C juga dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu CF, CW, dan CS. Untuk CF, iklim sedang dengan hujan pada semua bulan, tidak ada periode bulan kering. CW yaitu iklim sedang dengan musim dingin yang kering. Periode bulan kering terjadi pada musim dingin. Sedangkan untuk CS ini iklim sedang dengan musim panas yang kering. Periode bulan kering terjadi pada musim panas. Selanjutnya yang keempat yaitu tipe iklim D atau mikrotermal, memiliki ciri-ciri yaitu suhu bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius, maksimal 18 derajat Celcius, dan rata-rata suhu bulan terdingin di bawah minus 3 derajat Celcius. Tipe iklim D ini dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu DF dan DW. Untuk DF, itu suhu terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius dan terpanas kurang dari 18 derajat Celcius. Hujan sepanjang tahun. Untuk DW, iklim dingin dengan musim dingin yang lembab. Dan yang terakhir yaitu tipe iklim E atau iklim kutub, memiliki ciri-ciri berada di daerah Antartika dan suhu tidak lebih dari 10 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-rata bulan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius. Untuk tipe iklim E ini dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu ET dan EF. Untuk ET yaitu iklim tundra, memiliki suhu rata-rata bulan terpanas 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Dan untuk EF yaitu iklim padang es, itu suhu udara rata-rata bulan panas kurang dari 0 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim ini banyak digunakan dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Klasifikasi Smith-Ferguson ini sebenarnya merupakan modifikasi atau perbaikan dari sistem klasifikasi Moore yang telah ada sebelumnya dan digunakan di Indonesia. Penentuan tipe iklim menurut klasifikasi Smith-Ferguson ini hanya memperhatikan unsur iklim hujan dan memerlukan data hujan bulanan paling sedikit 10 tahun. Nah, kriteria yang digunakan itu adalah penentuan bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, bulan kering, yaitu bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Yang kedua yaitu bulan lembab, yaitu bulan dengan curah hujan antara 60 sampai 100
mm, dan bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Smith-Ferguson ini menentukan BB, BL, dan BK tahun demi tahun selama periode pengamatan yang kemudian dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Penentuan tipe iklimnya ini mempergunakan nilai Ki, yaitu bisa dilihat ini adalah penentuan tipe iklim tipe iklim Smith-Ferguson menggunakan nilai Ki, yaitu Ki sama dengan rata-rata jumlah BK dibagi rata-rata jumlah BB dikali 100%. Berdasarkan nilai Ki yang diperoleh, Smith-Ferguson ini menetapkan 8 tipe iklim atau yang disebut dengan tipe hujan dengan kriteria sebagai berikut. Untuk tipe A, yaitu daerahnya itu sangat basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika. Nilai Ki-nya yaitu 0% sampai 14,3%. Untuk tipe B, yaitu daerah basah dengan ciri vegetasi hutan hujan tropika, nilai Ki-nya yaitu 14,3% sampai 33,3%. Dan untuk tipe C, yaitu daerah agak basah dengan ciri vegetasi hutan rimba, di antara jenis vegetasi yang gugur daunnya pada musim kemarau, contohnya jati. Nah, untuk nilai Ki-nya yaitu 33,3% sampai 60%. Untuk tipe D yaitu daerah sedang dengan ciri vegetasi hutan sabana memiliki nilai Ki 60% sampai 100%. Untuk tipe tipe E yaitu daerah agak kering dengan ciri vegetasi hutan sabana. Nilai Ki-nya itu sama dengan 100% sampai 167%. Untuk tipe F yaitu daerah kering dengan ciri vegetasi hutan sabana memiliki nilai Ki 167% sampai 300%. Dan yang ketujuh yaitu tipe G, yaitu daerah sangat kering dengan ciri vegetasi padang ilalang, memiliki nilai Ki sama dengan 300% sampai 700%. Dan yang terakhir nomor 8 tipe H, yaitu daerah ekstrim kering dengan ciri vegetasi padang ilalang memiliki nilai Ki lebih dari 700%. Selanjutnya yaitu klasifikasi IRI. Klasifikasi iklim IRI. Nah, kelompok kerja di bawah Pusat Penelitian Padi Internasional IRI atau kepanjangannya yaitu International Rice Research Institute telah mengusulkan pembagian zona agroklimat untuk wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri, yang juga berdasarkan jumlah bulan basah berturut-turut. Tetapi digunakan juga kriteria tambahan untuk pembagian zona utama menjadi beberapa subzona. Klasifikasi iklim kelompok kerja IRI ini dirancang untuk bidang pertanian, terutama untuk budidaya tanaman padi. Kriteria bulan basah dan bulan kering yang digunakan ini sama dengan Oldeman, klasifikasi iklim Oldeman. Nah, klasifikasi ini menggunakan 4 zona utama, di mana untuk zona 2 dibedakan atas 4 subzona dan zona 3 itu dibedakan atas 2 subzona. Nah, wilayah pada zona 1 ini dapat ditanami sepanjang tahun. Berbagai kombinasi pola tanaman ganda atau multiple cropping mungkin dikembangkan pada zona 2. Pada zona 3 mungkin dapat ditanam 2 kali setahun, sedangkan pada zona 4 hanya dapat ditanami jika tersedia prasarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Nah, ini adalah pembagian zona dan subzona iklim berdasarkan kelompok kerja IRI. Nomor
nomor 6 adalah iklim Oldman. Iklim Oldman merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering. Penyusunan tipe iklimnya berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara berturut-turut. Klasifikasi Oldman memakai unsur curah hujan sebagai dasar penentuan klasifikasi iklimnya. Pengklasifikasian iklim Oldman di Indonesia sering dimanfaatkan oleh para petani. Klasifikasi iklim ini diarahkan pada tanaman pangan seperti padi dan juga golongan palawija. Dibandingkan dengan klasifikasi iklim yang lainnya, metode ini sudah lebih modern karena sudah memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Oldman membagi 5 zona iklim atau tipe utama dan 4 subtipe iklim. Zona iklim merupakan pembagian dari banyaknya jumlah bulan basah berturut-turut dalam setahun. Bulan basah atau BB merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan lembab atau PL merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm. Bulan kering atau BK merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm. Pemberian nama zona iklim berdasarkan huruf yaitu zona A, zona B, zona C, zona D, zona E. Sedangkan pemberian nama subzona berdasarkan angka yaitu sub 1, sub 2, sub 3, dan sub 4. Tipe utama dan juga subtipe dapat dilihat pada tabel. Yang ketujuh adalah Pranoto Mongso. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pranoto atau pranata berarti sistem yang menyusun, sedangkan kata mangsa berarti waktu atau musim. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pranoto Mongso ialah susunan sistem dalam waktu atau musim. Berikut adalah susunan sistem Pranoto Mongso yang diungkapkan oleh Sultan Pakubuwono ke-7. Yang pertama ada Kapitu, terjadi pada tanggal 23 Desember hingga 3 Februari. Selanjutnya adalah Kawolu, terjadi pada tanggal 4 Februari hingga 1 Maret. Kasongo terjadi pada tanggal 2 Maret hingga 26 April. Kasedoso terjadi pada 27 Maret hingga 19 April. Desto terjadi pada 20 April hingga 12 Mei. Sado terjadi pada 13 Mei hingga 12 Juni. Kaso terjadi pada 3 Juni hingga 3 Agustus. Karo terjadi pada 3 Agustus hingga 25 Agustus. Katelu terjadi pada 26 Agustus hingga 18 September. Kapat terjadi pada 19 September hingga 13 Oktober. Kalimo terjadi pada 12 Oktober hingga 9 November. K6 terjadi pada 10 November hingga 22 Desember. Yang selanjutnya adalah proses terjadinya El Nino dan La Nina serta dampaknya terhadap lingkungan. Peristiwa El Nino dan La Nina merupakan gejala alam penyimpangan suhu yang mencolok yang mengakibatkan banyak terjadinya fenomena alam. El Nino dan La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. El Nino sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki karena munculnya El Nino di sekitar hari Natal atau akhir Desember. Kemudian para ahli juga mengemukakan bahwa selain fenomena menghangatnya suhu permukaan laut, terjadi pula fenomena sebaliknya,
yaitu mendinginnya suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling. Proses terjadinya El Nino pada saat-saat tertentu, air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator hingga sampai ke pantai barat Amerika Selatan atau Peru, Bolivia. Akhirnya, akan terjadilah pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat Peru, Ekuador, dan berkumpulan massa air laut panas dalam jumlah yang besar dan menempati daerah yang luas. Sebenarnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Sedangkan untuk La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina merupakan bahasa penduduk lokal Amerika Latin yang berarti bayi perempuan. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya El Nino. Proses terjadinya La Nina, perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah atau minimum dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Itulah sebabnya penduduk Indonesia diminta untuk waspada karena hujan yang lebat dapat menyebabkan banjir. Dampak dari El Nino dan La Nina bagi lingkungan. Yang pertama, untuk Indonesia sendiri, ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering sehingga permulaan musim hujan yang terlambat. Sedangkan ketika La Nina, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Sedangkan ketika La Nina, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Fenomena El Nino menyebabkan penurunan jumlah curah hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi musim hujan yang berkepanjangan pada saat fenomena La Nina berlangsung yang mengakibatkan terjadinya ancaman banjir dan juga longsor. El Nino sendiri mempunyai dampak yang paling buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia seperti kekurangan air dan juga tumbuhan-tumbuhan kering. Sedangkan bila El Nino kembali menjadi La Nina pada musim kemarau Indonesia akan mengalami kemarau besar dan pada musim hujan terjadi hujan di atas normal yang sering disertai oleh bencana banjir dan longsor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.